Perkenalkan, nama saya Jonathan Pancasitya Putra Gultom, kelas TIP 2103, NPM 2110208. Dosen Pak Iksan Parinduri MSI. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 sampai 6. Berikut presentasi saya. Perkembangan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah central processing unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor, mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Pada awal terbentuk, Intel tidak langsung bekerja untuk mengembangkan prosesor pertamanya pada tahun 1971 yang bernama Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom dan dulu terkenal dengan sebutan kecerdasan buatan pada benda mati. Prosesor ini adalah prosesor pertama di mana orang menyebutnya dengan mikroprosesor karena ukurannya yang kecil. Kaki jenis prosesor Intel ini terbuat dari unsur logam dan campuran emas. Kecepatan 1108 sampai 740 Hz, tipe 4 bit, jumlah inti 1, single core, jumlah transistor 2300. 2. Intel 8008 atau 1972 pada tahun 1972. Jenis prosesor kedua Intel rilis setahun setelah peluncuran jenis pertama, yaitu tahun 1972. Seri prosesor Intel 8008 mendapat pengembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan kecepatan Intel 8008 yang meningkat cukup signifikan dari seri sebelumnya. Kecepatan 200 sampai 800 Hz, tipe 8 bit, jumlah inti 1, single core, jumlah transistor 3500. 3. Intel 8080 dikembangkan pada tahun 1974. Jenis prosesor ini merupakan sebuah penemuan yang sangat cemerlang pada zamannya, karena ini merupakan jenis prosesor pertama yang mampu memproses data sebesar 8 bit. Seri prosesor Intel 8080 juga memiliki kecepatan pengolahan data yang sangat baik. Oleh karena itu, prosesor jenis ketiga ini menjadi otak dari komputer Altair yang rilis pada tahun 1974. Kecepatan 2 MHz, tipe 8 bit, jumlah inti 1, single core, jumlah transistor 4500. 4. Intel 8085 dirilis pada tahun 1976. Jenis prosesor keempat dari keluarga Intel ini sebenarnya masih satu rumpun dengan Intel 8080. Prosesor Intel 8085 rilis pada tahun 1976 dan menawarkan kecepatan pengolahan data yang lebih tinggi. Kecepatan 3 MHz, tipe 8 bit, jumlah inti 1, single core, jumlah transistor 6500. 6. Intel 8088 dirilis pada tahun 1979. Jenis prosesor Intel 8088 rilis dan mulai digunakan pada tahun 1979. Jenis prosesor seri ke-6 ini digunakan pada komputer buatan IBM. Kecepatan 5 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti 1, single core, jumlah transistor 29.000. 7. Intel 286 dirilis pada tahun 1982. Intel memproduksi seri 286 pada tahun 1982 dan terkenal juga dengan sebutan 786 mikroprosesor. Jenis prosesor ini merupakan prosesor pertama yang dapat menjalankan software. Hal ini karena jenis prosesor tersebut sudah biasa membaca memori sampai 16 MB serta menggunakan CPU 16 bit. Kecepatan 6 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti single core,
jumlah transistor 134.000. 8. Intel 386 dirilis pada tahun 1985. Intel memproduksi jenis prosesor Intel 386 pada tahun 1985 yang memiliki jumlah transistor 2 kali lipat lebih banyak dari seri sebelumnya. Selain itu, jika membandingkan dengan seri prosesor Intel yang pertama, maka jenis prosesor ini 100 kali lipat lebih banyak. Tentu saja ini menghasilkan kecepatan yang turut meningkat pesat dan juga sudah biasa memproses data hingga 32 bit. Kecepatan 16 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 275.000. 9. Intel 468 dirilis pada tahun 1989. Intel memproduksi seri Intel 468 pada tahun 1989 yang merupakan jenis prosesor pertama yang memudahkan penggunaan dalam menggunakan software karena sudah dapat menggunakan klik mouse. Sebelumnya pengguna software hanya dengan cara mengetikkan perintah dalam bentuk teks. Hal ini bisa terjadi karena adanya fungsi kompleks matematika yang membuat beban kerja prosesor menjadi lebih ringan. Kecepatan 25 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 1,2 juta. 10. Intel Pentium dirilis pada tahun 1993. Prosesor Intel Pentium yang rilis pada tahun 1993 merupakan generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Jenis prosesor ini juga menggunakan awal mula perkembangan komputer generasi kelima. Prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 273 pin dan terbuat dari keramik PGA atau pin grid array. Prosesor ini juga hemat daya karena hanya membutuhkan 3,3 volt, kecepatan 66 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 3,1 juta. 11. Intel Pentium Pro dirilis pada tahun 1995. Tahun 1995 merupakan era di mana kebutuhan dan kemampuan komputasi tingkat tinggi sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, Intel mengeluarkan Intel Pentium Pro untuk dapat menggunakannya pada aplikasi server dan workstation. Dengan menggunakan prosesor ini, maka dapat memproses data secara cepat karena mengandalkan 5,5 juta transistor yang terdapat di dalamnya. Kecepatan 200 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 5,5 juta. Intel Pentium 2 dirilis pada 1997. Jenis prosesor Intel Pentium 2 merupakan prosesor yang bekerja dengan CPU 32 bit dan jumlah bit sebanyak 386. Prosesor ini merupakan jenis prosesor generasi ke-6 yang menggunakan arsitektur CPU x86. Intel merancang prosesor ini agar dapat menggunakannya pada PC yang memungkinkan mengolah video, audio, dan grafis secara efisien. Selain itu, prosesor ini juga dapat mengolah data serta menggunakan data berbasis internet dengan lebih baik. Kecepatan 300 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 single core, jumlah transistor 7,5 juta. Intel Celeron dirilis pada tahun 1998. Intel Celeron yang pertama kali rilis pada tahun 1998 merupakan hasil pengembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin yang berjumlah 386 sehingga dapat bekerja lebih efisien. Kecepatan 266 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor 3,5 juta. 14. Intel Pentium 3 dirilis pada tahun 1999.
Intel Pentium 3 yang rilis pada tahun 1999. Ini memiliki kemampuan proses pengolahan citra tingkat tinggi, pengolahan gambar 3D, audio streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Jenis proses ini mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengolahan informasi dari bus sistem ke prosesor. Dengan demikian, bisa mendongkrak performa prosesor ini secara signifikan. Kecepatan 500 mHz, 3 tipe 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor 9,5 juta. 15. Intel Pentium 4 dirilis pada tahun 2000. Jenis prosesor ini pertama kali rilis pada tahun 2000-an dan memiliki kecepatan 1,5 GHz. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, maka varian baru Intel Pentium 4 bisa memiliki kecepatan hingga 3,06 GHz. Kecepatan 1,5 sampai 3,6 GHz. Tipe 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor 42 juta. 16. Intel Xeon dirilis pada tahun 2001. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancangnya khusus untuk penggunaan pada server. Hal ini karena prosesor yang rilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor jenis ini menggunakan soket micro VGA yang memiliki pin sejumlah 103 pin. Kecepatan 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor 42 juta. 17. Intel Pentium M dirilis pada tahun 2003. Perusahaan Intel mendesain seri Intel Pentium M agar dapat menggunakannya secara efisien pada komputer portabel atau tablet PC. Intel Pentium M pertama kali rilis pada tahun 2003, yang juga sering terkenal dengan sebutan Intel Centrino. Kecepatan 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1, jumlah transistor 55 juta. 18. Intel Core Solo atau Duo dirilis pada tahun 2006. Intel Core Solo merupakan jenis prosesor yang mengacu pada proses Intel Pentium M, sehingga semua fiturnya sama dengan fitur pada Intel Pentium M atau Intel Centrino. Sementara Intel Core Duo merupakan salah satu generasi dari Intel Pentium M yang menjadi bagian dari keluarga prosesor Dual Core Mobile Processor. Kecepatan 1,06 sampai 2,33 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 atau 2, single core atau 2 core, jumlah transistor 151 juta. 19. Intel Core 2 dirilis pada tahun 2006. Jenis prosesor ini merupakan sebuah mikroprosesor yang rilis oleh Intel Corporation pada tahun 2006. Pada saat awal pengembangan, Intel Core 2 memiliki nama kode Conroy dan Allendale. Jenis prosesor ini juga menjadi prosesor pertama yang memiliki kemampuan proses data hingga 64 bit. Kecepatan 2,66 GHz, tipe 64 bit, jumlah inti 1 atau 4 core, jumlah transistor 291 juta. 20. Intel Atom dirilis pada tahun 2008. Intel Atom merupakan jenis prosesor yang rilis dengan menggunakan CPU 32 bit atau 64 bit. Jenis prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 437. Pada umumnya, jenis prosesor ini sering terpasang pada produk netbook atau smartphone. Kecepatan 1,86 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit. Jumlah inti 1 sampai 8 core. Jumlah transistor 47 juta. 21. Intel Core i7 dirilis pada tahun 2008. Jenis prosesor Intel Core i7 merupakan prosesor yang menggunakan chipset MCH yang sudah terpasang pada prosesornya. Prosesor ini adalah rancangan yang memenuhi kebutuhan komputerisasi yang sangat tinggi atau pada
pada pasar high end. Kecepatan 2,66 sampai 3,20 GHz, TP 32 bit dan 64 bit. Jumlah inti 4 sampai 10 core, jumlah transistor 731 juta. 22 Intel Core i5 dirilis pada tahun 2009. Jenis prosesor ini juga menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit. Tergantung pada varian yang Anda beli. Kelebihan dari prosesor Intel Core i5 adalah adanya fungsi NOR Bridge yang tertanam pada inti prosesor. Jenis prosesor ini sudah berada dalam kelas menengah dari varian Intel Core jika meninjau dari segi kinerjanya. Kecepatan 2,66 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit. Jumlah inti 2 atau 4 core, jumlah transistor 774 juta. Intel 23 Intel Core i3 dirilis pada tahun 2010. Jenis prosesor ini dirilis untuk melengkapi varian proses Intel. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan prosesor yang lebih kecil jika membandingkan seri ini dengan prosesor sebelumnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Hal ini karena prosesor tersebut memang untuk digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Kecepatan 2,93 sampai 3,07 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit. Jumlah inti 2 core, jumlah transistor 380 juta. 24 Intel Core i9 dirilis pada tahun 2017. Jenis prosesor ini dirilis untuk melengkapi varian prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan prosesor yang lebih kecil jika membandingkan secara seri ini dengan prosesor sebelumnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Hal ini karena prosesor tersebut memang untuk digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Kecepatan 2,93 sampai 3,07 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit. Jumlah inti 2 core, jumlah transistor 382 juta. Penjelasan tentang SSI, MSI, LSI, VLSI, ULS. SSI Small Scale Integration, suatu proses perancangan dari beberapa rangkaian di atas sebuah chip tunggal, istilah yang mengacu untuk teknologi yang digunakan untuk memasukkan gerbang logika diskrit dengan memaksimum 100 komponen elektronik. MSI Medium Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 100 gerbang di atas sebuah chip tunggal dengan 100 sampai 3000 komponen elektronik. LSI Large Scale Integration, sebuah proses perancangan yang lebih dari 1000 gerbang pada sebuah chip tunggal digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 3000 sampai 100.000 komponen elektronik. VLSI Very Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. ULSI Ultra Large Scale Integration, singkatan bahasa Inggris ULSI Ultra Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. Sangat besar, lebih besar dari atau sama dengan 100.000 teknologi sirkuit terpadu yang menggunakan antara 100.000 dan 1 juta transistor sirkuit terpadu, atau setara dengan 10.000 menjadi 100.000 gerbang. Apa yang masuk dengan arsitektur mikroprosesor? Pembagian arsitektur komputer. Jelaskan apa yang masuk dengan TIM atau Thermal Interface Material, HIAS atau Integrated Heat Feeder. Jelaskan apa yang masuk dengan software level atau hardware level. Arsitektur
mikroprosesor. Arsitektur sebuah mikroprosesor menunjukkan rancangan tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang terpadu menjadi satu. Rancangan perangkat lunak dan perangkat keras sebuah mikroprosesor dikembangkan secara simultan sebelum sebuah mikroprosesor diproduksi. Pembagian arsitektur komputer. ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor, fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contohnya operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta pengurangan, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. 2. Contoh unit kontrol unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. 3. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. 4. Input dan output. Input dan output sering juga disebut I atau U, merupakan sistem memprosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Apa yang masuk dengan 1. Inti prosesor. Core adalah inti sebuah prosesor. Prosesor pada awalnya hanya dikembangkan dengan satu inti. Jadi satu prosesor hanya mampu mengerjakan satu perintah dalam setiap clocknya. 2. TIM, Thermal Interface Material. Bahan antarmuka thermal adalah bahan apapun yang dimasukkan di antara dua komponen untuk meningkatkan coupling thermal di antara keduanya. Penggunaan yang umum adalah perkembangan panas, di mana TIM dimasukkan antara perangkat penghasil panas dan perangkat penghilang panas. 3. HIS, Integrated Heat Spreader. Energi sebagai panas dari sumber yang lebih panas ke heat atau penukar panas yang lebih dingin. Ada dua jenis termodinamika, pasif dan aktif. Apa yang masuk dengan 1. Software level. A. Operating system layer, mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari atau underlying, dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. B. High order software. Layer mencakup semua program dan bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Ketika diterjemahkan, program seperti itu akan mengendalikan pada fasilitas sistem operasi yang mendasar maupun instruksi mereka sendiri. C. Application layer. Application layer adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Apa yang dimaksud dengan 2. Hardware level. A. Physical device layer. Physical device layer merupakan komponen elektrik dan elektronik yang sangat penting. B. Digital logic layer. Elemen pada tingkatan ini dapat menyimpan atau memanipulasi dan mentransmisi data dalam bentuk biner sederhana. 2. Hardware level. C. Microprocessor layer, menginterpretasikan instruksi bahasa mesin dari layar mesin dan secara langsung menyebabkan elemen logika digital menjalankan operasi yang dikehendaki. Maka sebenarnya ia adalah proses ordiner yang sangat mendasari dan dikendalikan oleh instruksi program kontrol primitifnya sendiri yang disanggah dalam ROM linernya sendiri. Instruksi program ini disebut mikrokode dan program kontrolnya disebut mikroprogram. D. Machine layer
adalah tingkat yang paling bawah di mana program dalam dituliskan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Bahasa assembly pertama dikembangkan pada tahun 1940-an. Meskipun pemrogramannya modern menghabiskan sedikit waktu untuk berurusan dengan bahasa rakitan, bahasa tersebut tetap penting untuk keseluruhan fungsi komputer. Bahasa assembly adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dimaksudkan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras komputer. Tabel ASCII binary Coichet Deck Hex Lib Assembly program menampilkan nama menggunakan EMU8 dirilis pada tahun 8086. ORG serasa MOV AH 0,2H, MOV DL 48H, INT 21H, MOV DL 45H, INT 21H, MOV DL 5H, INT 21H, MOV DL 50H, INT 21H, MOV DL 49H, INT 21H, INT 20H. Hasil output Denara. Penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan 1. First come first served scheduling. Shortest job first scheduler. Priority scheduling. Round robin scheduling. Multi-level queue scheduling. Multi-level feedback queuing. Two-level scheduling. First come first served scheduling atau FS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya proses yang lebih dahulu yang digunakan dieksekusi. Contoh proses P1 burst time 10, waktu proses 10. P2 proses P2 burst time 4, waktu proses 14. Proses P3 burst time 8, waktu proses 22. Proses P4 burst time 6, waktu proses 28. P5 proses P5 burst time 2, waktu proses 104. AWT sama dengan WP per WT sama dengan 3,666 ms. P1 10, P2 14, P3 22, P4 28, P5 30. Shortest job first scheduler atau SJF. Prosesnya yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Contoh proses P1 burst time 10, waktu proses 10. Proses P2 burst time 4, waktu proses 28. Proses P3 burst time 8, waktu proses 18. Proses P4 6, waktu proses 24. Proses P5 burst time 2, waktu proses 30. Total burst time 30, waktu proses 110. AWT sama dengan WP per WT sama dengan 3,66 ms. Priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Thank you. Terima kasih banyak. Sekian presentasi saya.